Bagi sebagian orang masih menganggap sosok makhluk astral atau yang disebut hantu ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang dihormati, sehingga kita tidak boleh menyinggung dengan kata-kata kasar ya. Nanti kemungkinan hantu ini marah, sehingga bisa berakibat buruk pada orang tersebut. Konon katanya keberadaan hantu ini mereka sudah lama dan hidup berdampingan, cuman beda alam. Pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa mampir ke dunia nyata dan bisa berinteraksi dengan manusia? Ini sesuatu hal yang sulit dijelaskan dengan logika dan tidak bisa dijelaskan ya. Jadi apa yang disebut dengan di luar nalar. Dari beberapa tempat yang pernah saya datangin, saya melakukan eksplor, tentunya berdasarkan informasi dari narasumber ya, tentang keberadaan sosok hantu di lokasi tersebut. Selalu aja narasumber tersebut mengingatkan kepada saya, "Bang, tolong jangan berbicara yang kasar, nanti bisa menyinggung, nanti hantunya marah." Pada akhirnya saya mencoba untuk melanggar pantangan tersebut ya. Saya melakukan suatu kata-kata yang menyinggung dengan harapan apa sih efeknya ke saya gitu. Ternyata memang sesuatu memang terjadi, seperti bunyi suara yang kencang di depan saya, seperti ada semacam suara-suara ataupun tiba-tiba wangi seperti wangi bunga dan seperti wangi pandan ya, seperti bau musang lah. Jadi baunya seperti itu aja yang saya rasakan. Sementara saya mencari apa benar hantu itu bisa terlihat dengan nyata. Makanya ini masih menjadi pertanyaan sama saya, tapi akhirnya saya juga menyadari kita memang benar harus menjaga tutur kata misal gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang menganggap ini merupakan suatu tahayul, nggak usah dipikirin, nggak mungkin terjadi. Tapi bagi sebagian orang juga meyakini pasti akan berakibat fatal apabila kita membicarakan hantu atau menyinggung hantu itu di lokasi tersebut gitu, sehingga timbullah interaksi. Interaksi yang saya alami di beberapa explore ya, seperti bisa dilihat di playlist video saya ini, sosok keberadaan hantu memang tidak terlihat ya di kamera. Kebetulan saya menggunakan kamera handphone, memang tidak terlihat. Walaupun pada kejadian sebenarnya pada saat itu yang terjadi adalah seperti kamera ngeblur, jadi seperti kamera buram. Kalau kemudian terjadi bau wangi-wangian atau seperti suara seperti lakbet ngikik-ngikik kayak gitu bisa. Sebenarnya saya ingin membuktikan apa benar bisa terlihat. Akhirnya pada kenyataannya beberapa dari kru atau tim yang saya ajak itu memang melihat, tapi saya tidak melihat. Saya berharap bisa terlihat di handphone seperti video channel lainnya yang pemirsa ya, kok bisa kelihatan tuh hantu gitu. Nah saya pengen bisa terlihat kayak gitu. Terus apa kebanggaannya? Nah saya juga bingung bisa kenapa saya senang melakukan eksplor di tempat yang katanya ada hantunya, padahal itu mungkin semacam suatu hobi ya misalnya. Saya pun menyadari bahwa kita harus berhati-hati dalam bertutur kata di lokasi yang angker, tetapi
mitos tentang membicarakan hantu di tempat yang angker itu menurut saya itu saya kembalikan kepada pemirsa, karena pada kenyataannya saya mengalami sendiri saya explore di lokasi yang katanya angker itu. Saya membicarakan di situ dengan harapan hantu itu terlihat, tapi pada kenyataannya memang belum terlihat. Mungkin katanya kamera saya harus dibikin suatu apa sih, saya nggak ngerti lah begitulah mungkin, atau juga kamera saya kurang canggih, atau beberapa orang coba menggunakan kamera yang mahal dan canggih yang menggunakan infrared modus malam gitu. Akhirnya pada perkembangannya pada setiap explore di lokasi tempat yang katanya angker itu, saya selalu membawa CCTV. Saya tinggalin untuk CCTV di situ ya. Saya pengen lihat interaksi keberadaan dari makhluk astral dengan harapan mudah-mudahan dia normal gitu. Nah, kenyataannya hanya suara geblak-gebluk aja ya. Seperti benda besar yang dilempar di depan saya. Sementara di lokasi tersebut saya cari benda yang dilempar itu nggak ada bisa. Nah, itu yang saya alami. Kemudian adanya seperti suara yang ketawa-tawa atau cekikikan gitu. Jadi kadang-kadang berpindah-pindah, ada di depan, di samping saya, di belakang, kemudian mungkin di sekitar pepohonan yang ada di situ. Kemudian saya center, kok nggak ada nih, siapa sih ini gitu. Dan interaksi selanjutnya adalah adanya seperti bau wangi-wangian atau bau wangi, seperti ada musang, bau wangi musang misalnya, yang kadang dekat kadang jauh gitu. Akhirnya saya mengambil kesimpulan memang benar kita harus menjaga tutur kata ya, terutama di lokasi yang baru kita datangi, karena walau bagaimana kita berdampingan cuma berbeda alamnya, jadi kita tetap menjaga juga manusia, jangan juga kita sembarangan ya. Mungkin pada sebagian orang menganggap ini tahayul, memang mungkin silakan aja bisa buktiin, karena hal tersebut, kejadian-kejadian mistis tersebut yang saya alami itu sudah saya alami sendiri, tetapi saya tidak pernah melihat wujud daripada hantu nyata tersebut. Anehnya kru atau teman atau narasumber yang saya ajak ikut di lokasi, itu dia katanya melihat, saya kan ketemuan juga ya, mungkin saya anggap ini ya berbeda-beda ya, istilahnya bisa mungkin yang lihat saya nggak bisa lihat. Demikian tentang video ini yang menceritakan tentang bagaimana kita tidak boleh membicarakan